Amalia itu umpama kita membangun sebuah rumah, atau rumah untuk ruhani. Di dunia ini, orang yang belum punya rumah, akan berusaha punya rumah, punya tanah yang benar dulu, yang tidak akan digusur juga bukan tanah sengketa, namanya jelas, lalu kalau sudah jelas dan dibeli dipindah nama, baru dibangun bangunan rumah yang layak huni, kalau kemauan kuat membangun, dan dana disediakan, pastilah rumah akan jadi dan selesai dibangun. Orang akan tahu membangun rumah itu sulit apa gampang, kalau sudah rumahnya jadi, orang yang rumahnya jadi dan ditempati. Tidak begitu saja berhenti di situ saja, yang lebih susah lagi dari sekedar membangun rumah itu merawatnya tiap hari, mengepel, menyapu dari debu, jika tidak sanggup merawatnya, setidaknya punya pembantu yang harus dibayar. Tidak itu saja, air harus tetap ada, sehingga orang serumah bisa mandi. Artinya kamar mandi harus selalu diisi, juga rumah listriknya harus nyala, karena kalau tanpa penerangan sebulan saja, orang serumah tak akan nyaman dengan kegelapan. Juga semua keluarga harus makan dari makanan yang layak makan, halal, juga terjaga kebersihannya, bukan makanan basi atau makan tikus, kecoa yang ada di rumah saja. Seperti itulah orang menjalankan amalia, sebagaimana orang mau memiliki rumah, tapi rumah ruhani, tempat ruhani merasa nyaman. Pertama memilih tanah amalia zikir, dicari yang tidak dalam sengketa amalia sesat atau benar. Setelah jelas, membeli dari yang punya tanah yaitu pengijazah, meminta kewenangan diperbolehkan mengamalkan amalia, jangan main serobot saja, tanpa izin lalu menjalankan, atau main serobot saja mendirikan rumah, kalau digusur, sekalipun rumahnya tingkat 5, bukankah akan sia-sia? Setelah amalan dibeli atau diminta kewenangan mengamalkan, maka amalia mulai dijalankan. Pondasi dibuat, rumah dibangun, sampai jadi rumah yang ditempati. Masih harus istiqomah, menjalankannya, sampai tingkat kenyamanan tinggal di rumah tersebut dirasakan. Berbagai faedah didapat, mengamalkan amalia tersebut diistiqomahkan, sampai manfaat menjalankan amalia itu dirasakan. Jadi tak cuma mendirikan rumah yang penting, rumah tak ditempati juga akan menjadi sarang jin, jadi rumah berhantu, dan rumah angker. Amalia dibangun tidak ditempati dan diistiqomahkan hanya akan jadi sarang jin, dan jiwa akan berhantu, jiwa yang angker. Ibarat mau membangun sebuah bangunan besar di suatu pekarangan yang penuh dengan rumput, batu dan pohon, maka perlu dibersihkan dulu semuanya, kemudian digali lubang pondasi, dilanjut lubang paku bumi. Dibuat pondasi yang kokoh, agar nanti ketika bangunan jadi bila ada bencana gempa angin besar tak mudah rubuh, menjadikan sebuah bangunan yang nyaman untuk ditempati. Hanya sekedar sedikit gambaran saja untuk menjalankan sebuah amalia, amalia tobat, amalia pondasi dan lanjut amalia-amalia yang lain, yang menjadikan ruhani yang kuat, dari pekarangan hati yang penuh semak belukar menjadi bangunan yang berguna penuh keberkahan. Pernahkan melihat pembangunan rumah? Rumah itu dibangun dengan kuat kokoh, kalau pondasinya kuat dan kokoh. Jika pondasi kayak rempeyek,
maka rumah tidak akan pernah bisa dibangun dengan kuat dan kokoh. Sebentar dibangun, bahkan baru 3-4 bata ditata, rumah akan roboh. Ribuan tahun rumah berusaha dibangun dari pondasi, dari rempeyek, tidak akan sampai meletakkan genteng. Sebab selalu roboh, walau baru memasang batu bata, diulang-ulang sampai jutaan tahun tetap saja akan roboh. Karena tidak pernah meletakkan genteng atau rumah tidak pernah selesai dibangun, maka rumah tak pernah ditempati. Jangankan ditempati, wong wujud rumah saja tak pernah wujud. Pondasi harus diperbaiki dulu. Ketika membangun pondasi dengan cakar ayam yang kokoh, maka harus menggali tanah, membersihkan tanah dulu dari sesuatu yang menghalangi pondasi dipasang. Jika ada akar-akaran, harus dibersihkan. Jika di bawahnya ada kotoran, maka harus dibersihkan. Atau ada bekas bangunan juga harus dibersihkan. Agar pondasi totalitas menancap ke tanah, tak mudah digoyahkan goncangan gempa. Begitu juga ketika kita mau membangun ruhaniyah kita akan menuju Allah, punya kedudukan di sisi Allah. Maka pertama pondasi atau zikir pondasi dijalankan. Jika punya dosa masa lalu apapun itu, maka harus dibersihkan dengan taubat, sehingga tak ada yang menghalangi ketika zikir pondasi dipancangkan, menancap kuat di setiap titik latifah, seumpama cakar ayam, menghujam ke bumi, baru nanti rumah ruhani kita akan kuat kokoh terbangun. Jika ketika taubat saja zikir tak pernah selesai, lalu begitu saja zikir pondasi, itu saya umpamakan seperti orang bikin rumah dengan pondasi dari rempeyek kacang, rempeyek teri. Mungkin nanti ribuan tahun menjalankan amaliyah, tak akan pernah punya kedudukan di sisi Allah, tak akan pernah naik ke langit. Lah bangunan saja gak pernah jadi, bagaimana bisa membangun tinggi? Bangunan yang tinggi setinggi mega-mega tetap diawali dengan pondasi yang kokoh. Jika ada debu di lantai rumah kita, maka membersihkannya disapu. Kalau pengen bersih lagi dipel. Itu kalau kotoran di rumah, artinya rumah itu ada bentuknya, ada wujudnya. Kalau kotorannya itu tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna, seperti sifat iri, dengki, ujub, riak, sombong, maka jangan dengan cara jasmani membersihkannya. Diminumi rinso abis sedrum atau abis semobil tangki juga tak bisa bersih. Makanya tidak ada cara membersihkannya, kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab apa? Sebab kotorannya bersifat ruhani, dan soal ruh itu, ar-ruhu min amri Robi, ruh itu urusan Tuhan, jadi pembersihannya itu hanya Allah yang bisa membersihkan. Maka cara pembersihannya itu kita memperbanyak zikir agar hati jinak pada Allah dan menyerahkan urusan pada Allah, yakin dan percaya kalau Allah itu bisa membersihkan. Kalau diusahakan sendiri dan dengan yakin sendiri bisa membersihkan, maka bukannya bersih, tapi akan menimbulkan penyakit baru. Orang membangun rumah kadang butuh seumur hidup, namun untuk merusakkan dan merobohkan tak butuh 1 hari. Membangun jiwa kita juga begitu. Membangunnya butuh masa sepanjang usia, tapi merusaknya hanya butuh waktu beberapa detik. Karena membangun itu lebih sulit daripada merusak. Merusak siapa saja bisa, tapi untuk membangun rumah orang butuh banyak dana. Untuk membangun jiwa ruhani, hati,
orang butuh banyak keikhlasan dan keuletan mujahadah, istiqomah dalam amaliyah. Ibarat mau membangun sebuah bangunan besar di suatu pekarangan yang penuh dengan rumput, batu, dan pohon, maka perlu dibersihkan dulu semuanya, kemudian digali lubang pondasi, dilanjut lubang paku bumi, dibuat pondasi yang kokoh, agar nanti ketika bangunan jadi, bila ada bencana gempa angin besar tak mudah rubuh, menjadikan sebuah bangunan yang nyaman untuk ditempati. Hanya sekedar sedikit gambaran saja untuk menjalankan sebuah amaliyah. Amaliyah tobat, amaliyah pondasi, dan lanjut amaliyah yang lain, yang menjadikan ruhani yang kuat dari pekarangan hati yang penuh semak belukar menjadi bangunan yang berguna, penuh keberkahan. Sang Kiai